Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar anak-anak pada hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat. Untuk pagi ini kita pembelajaran TIK. Sebelum kita memulai pembelajaran kita di pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut ajaran agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Amin, doa selesai. Baiklah anak-anak, untuk hari ini kita masuk ke bab 8 dengan judul materi menggunakan rumus pada Microsoft Excel. Perlu anak-anak ketahui atau masih ingatkah apa itu fungsi Microsoft Excel? Ya, Microsoft Excel merupakan salah satu program aplikasi pengolah angka. Kemudian Microsoft Excel juga digunakan untuk melakukan perhitungan menggunakan rumus. Ya. Jadi di Microsoft Excel ini banyak sekali ya rumus-rumus yang akan kita pahami sama dengan matematika. Ya, kita harus paham dulu. Berbeda dengan matematika, lambang-lambangnya di Microsoft Excel agak berbeda sedikit ya. Oke. Di sini contoh operator aritmatika ya. Apa itu operator aritmatika? Operator aritmatika dipakai untuk melakukan perhitungan dasar matematika. Misalnya ada menambah, mengurangi, mengalikan, dan lain-lain. Berikut adalah tabel operator aritmatika beserta hierarkinya. Coba kita pahami, ada operator matematikanya ini minus. Kemudian untuk soalnya, minus 2 kurang 4 sama dengan minus 6. Ini merupakan hierarki pertama. Kemudian yang kedua adalah persen. Hierarki kedua persen, contohnya 5% dikali 2 sama dengan 0,1. Ini hierarki kedua. Hierarki ketiga ada pangkat. Contohnya 3 pangkat 2 sama dengan 9. Itu hierarki ketiga. Hierarki keempat ada kali, yaitu 3 kali 2 sama dengan 6. Dan hierarki kelima adalah bagi. 3 bagi 2 sama dengan 1,5. Kemudian hierarki keenam adalah tambah. Ini lambangnya ya. Tambah. 3 tambah 2 sama dengan 5. Dan hierarki ketujuh adalah kurang. Contohnya 3 kurang 2 sama dengan 1. Itu hierarki ketujuh. Apa itu hierarki? Hierarki adalah urutan pelaksanaan operasi pada komputer. Jika terdapat beberapa operator hitungan sekaligus dalam satu rumus, hierarki paling tertinggi atau urutan hierarki terkecil akan dilaksanakan lebih dahulu. Jika dalam suatu rumus dapat beberapa operator, contoh kemudian hierarki yang tertentu yang akan duluan dihitung. Contohnya hierarki kita buat dulu di sini. 2 tambah 3 kali 4. Coba kita lihat. Ini. 2 tambah 3 dikali 4 sama dengan 14. Ya. Ini dia. Rumusnya ada nampak di sini ya, di fx ini. Setiap kita mau membuat pengetikan rumus, kita harus memulai dengan tanda sama dengan, ya. Terus, andai kata kita menggunakan dalam kurung, jadi soalnya tadi itu cuma 2 tambah 2 tambah 3-nya kita buat dalam kurung. Contohnya gini, sama dengan buka kurung, 2 tambah 3, tutup kurung, dikali 4, maka hasilnya adalah 20. Coba perhatikan ini. Ini dalam kurung 2 tambah 3 sama kali 4 sama dengan 20. Sedangkan yang di atasnya 2 tambah 3 kali 4 sama dengan
14. Jadi itulah fungsi daripada dalam kurung tadi, ya. Kalau dalam matematika operasi hitungan campuran itu artinya ya. Jadi anak-anak sekali lagi tekankan untuk pelajaran TIK, kalian harus paham ini adalah lambang minus, kemudian lambang persen, yang ini lambang persen, lambang pangkat, lambang kali. Lambang kali ini ada di tombol angka 8 dalam keyboard. Kalau lambang pangkat tadi di tombol angka 6. Jadi menghidupkan dia itu klik atau ketik shift dan tombol 6. Kalau yang kali tadi shift tambah 8. Sedangkan untuk bagi ada langsung sendiri di samping shift, ya biasanya di tombol ada tanda bagi ini sama tanda tanya, dia satu tempat atau satu tombol. Sedangkan untuk tombol tambah sama dengan ada pada tombol sama dengan. Ya sekaligus untuk tombol minus ada di samping tombol tambah. Untuk tombol persen ini ada di tombol 7 ya di dalam keyboard kamu. Jadi itulah contoh hierarki atau operasi aritmatika dan hierarki yang ada di Microsoft Excel. Oke, sekarang kita masuk ke materi berikutnya, yaitu kita lihat mengetik rumus menggunakan angka tetap. Nah, contohnya di sini kita membuat contoh dulu cara mengetik rumus dengan menggunakan angka tetap. Nah, ini semua bisa diketik ya, atau kita buat dulu dengan angka yang lain. Caranya kita klik ini, baru kita buat sama dengan, di sini klik mouse, bisa dibuat klik mouse di sini, baru sama dengan. Kita buat di sini contohnya 5 dikali 5 dikali 10 sama dengan berapa? Dia otomatis jawabannya adalah 50. Mengetik rumus menggunakan angka tetap. Nah, bisa juga di sini kita buat contohnya. Nah, ini sama dengan, baru kita buat 5 tambah 6 tambah 8. 5 tambah 6 tambah 8 tambah 9 tambah 10 contohnya itu. Nah, maka dia secara otomatis langsung muncul jawabannya 38. Oke, itu adalah cara mengetik rumus menggunakan angka tetap. Jadi, kita pertama mengetik sama dengan di dalam fungsi ini ya. Oke, kemudian mengetik rumus menggunakan alamat sel. Alamat sel. Sekarang kita mau membuat rumus menggunakan alamat sel. Contohnya, ini ada, katakanlah ini ada 2 dan 5. Oke, kita mau mengalihkan dua angka ini, 3 kali 5 berapa? Letaknya di mana? Harus kita letakkan dulu tempatnya di mana. Ya, contohnya di sini. Ya, berarti kita buat sama dengan, nah, kita lihat angka 3 berada di sel berapa dia? A21, berarti A21 dikali, contohnya lagi nih, angka 5 berada di mana? Di sel B21, ya ini. B21. Nah, kita enter. Jawabannya adalah 15. Ya benar ya. Jadi, setelah kita mengetik rumus menggunakan alamat sel, kita harus menekan tombol enter. Pertama tadi menggunakan sama dengan, dan menggunakan, dan terakhir mengenter ya. Contohnya ini, lagi contohnya 100 dengan 4, contohnya ini. Mau dibagi, sama dengan, kita lihat ini, sel A22, dibagi, ini lambang bagi, B22. B22, kita lihat kira-kira berapa jawabannya. Jawabannya adalah 20. Maaf. Sel, tadi soalnya kan 100 bagi 4. Salah. Kita coba ganti
5-nya ini menjadi 4. Kita lihat. Iya, berubah. Jadi, kalau kita mengetik menggunakan alamat sel, dia akan otomatis berubah apabila ada kesalahan. Ya. Oke. Itulah tadi menggunakan alamat sel. Sekarang mengetik rumus menggunakan mouse contohnya. Nah, ini contohnya ini lagi ya, menggunakan mouse. Nah, ada angka di sini. Nah, kita mau menjumlahkan ini secara otomatis. Kita klik Fx boleh atau sama dengan. Nah, oke. Boleh kita klik lagi di sini. Tambahkan. Kita mau menambahkan. Atau ini. Tambah. Nah, klik lagi. Tambah. Dan klik lagi. Kita enter. Jawabannya adalah 15. Ini sudah masuk rumus menggunakan mouse tadi. Ya. Jadi, ini sudah siap kita cara mengetik rumus. Yang paling dianjurkan anak-anak pahami adalah penulisan rumus disarankan adalah menggunakan alamat sel atau menggunakan mouse. Hal ini dilakukan karena ketika ada salah satu data yang berubah pada alamat sel tertentu akan otomatis mengubah hasil akhirnya. Ya. Oke. Sekarang kita masukkan rangkaian data ya. Memasukkan rangkaian data dengan menggunakan Microsoft Excel kamu dapat dengan cepat mudah memasukkan rangkaian data. Baik data berjenis teks maupun angka. Memasukkan rangkaian data dilakukan dengan menggunakan fasilitas autofill. Ikutilah langkah-langkah berikut ini untuk memasukkan rangkaian data. Oke. Sekarang yang lebih praktisnya itu adalah kita memakai rangkaian data atau fungsi ya. Secara fungsi kita langsung pakai fungsi aja. Ini sudah dicoba buat contoh ini. Contoh. Nah, ini. Contoh ada nama barang, jumlah barang. Nama barangnya contohnya ikan hias, jumlahnya 3. Harga satuannya adalah 10.000. Nah, ini kan uang seperti biasa. Kalau ada uang, berarti kita menggunakan format uang yang pernah kita pelajari. Format uang itu ada di kontrol 1, baru currency. Kita cari yang namanya rupiah. Simbol rupiah ya. Simbol rupiah itu Rp Indonesia ini. Nah, kita bisa hilangkan komanya, boleh pakai. Coba kita hilangkan dulu ini. Oke, udah lebih pas dia ya. Sekarang kita mau menggunakan fungsi fx aja ya. Bagaimana cara menggunakan fungsi fx yang ada di Microsoft Excel? Pertama, kita ingin mencari bayar barangnya ikan hias itu berapa. Kita klik di sini. Klik fx ini. Kita mau hitung, kalikan. Jika ikan hiasnya 3, ini kita pakai yang namanya sel ya. Atau rumus menggunakan alamat sel. Ini tadi, kita klik aja ini yang ketiga. Baru shift tanda kali dengan harga satuan. Jadi jumlah ikan hiasnya 3 dikali 10.000. Oke. Kalau kita tarik panah bawah ini, dia sudah muncul jawabannya di sini. Kita okekan saja, maka dia otomatis dia masuk ke sini. 30.000 untuk ikan hias. Bagaimana dengan boneka mini yang 5, harga satuannya 5.000, dengan boneka sedang 10, dengan harga satuannya 5.000. Cara cepatnya mencari ini karena rumusnya sama, tinggal kita arahkan kursor ke titik bawah ini aja. Klik tarik dan tahan. Dia otomatis sudah terhitung. Oke. Kemudian kita mau mencari total bayar ini. Total bayar. Kalau tadi ini dikalikan rumusnya ya, 3 kali 10 pakai lambang kali atau sel B
34 tambah kali sel C34. Kita mau cari total bayarnya ini semua berapa kira-kira. Kita klik di sini. Ya. Kita klik FX, kita sum. Yang mau dihitung apa aja? Nah, yang mau dihitung dari mana saja? Kita hitung dari bayar ikan hias, boneka mini sampai boneka sedang. Kita bisa arahkan kursor begini. Ini hitung semua masuknya ya. Nah, kursor atau diklik, tarik dan tahan, maka akan muncul lambang seperti ini, lambang berkedip-kedip itu. Kita klik OK. Nah, jadi bayar seluruhnya berapa? 155.000. Ini adalah cara simpel. Langkah-langkah untuk Microsoft atau memasukkan rumus di Microsoft Excel. Ya. Jadi anak-anak sudah paham tadi mengetik rumus menggunakan angka tetap. Ini tadi dia. Kalau menggunakan angka tetap itu dia ada seperti ini ya, lambang-lambang ini angka tetap. Sedangkan mengetik rumus menggunakan sel tadi dia memakai ini seperti ini dia, sel A21 dan lain-lain. Sedangkan mengetik rumus menggunakan mouse ya hampir sama dengan itu tadi ya. Sel. Cuman caranya saja berbeda sedikit. Oke, itu sudah paham anak-anak untuk mengetik rumus. Kemudian sudah paham juga anak-anak boleh tulis ini di bukunya ya. Operator aritmatika dan hierarki ini silakan ditulis. Anak-anak harus paham yang mana lambang kali berbeda dengan matematika. Kalau kali dalam matematika adalah tanda X ya ini. Tapi kalau di sini bukan, tapi tanda bintang. Kok begitu? Ya, itulah peraturan dari Microsoft Excel ya. Kemudian kalau teacher perbesar seperti inilah dia lambangnya semua. Coba diperhatikan. Atau ini diperbesar juga. Contohnya ini jadi coba diperhatikan. Ini dia lambang-lambangnya. Oke. Kemudian yang perlu anak-anak pahami sebenarnya adalah di sini, di FX ini. Sedikit teacher ajarkan, ini adalah artinya sum, jumlah, mencari efek adalah rata-rata, min, minus, atau minimum, max, maksimum, if kondisi, ini banyak sekali rumus-rumus yang ada di fungsi. Fungsi yang ada di dalam Microsoft Excel ya. Oke, itu aja sekilas materi kita, silahkan dibaca-baca bukunya juga. Dan untuk tugas hari ini ada di buku paket halaman 93 sampai 94, nomor 1 sampai nomor 10 pilihan berganda. Oke, terima kasih. Kita tutup Zoom-nya ya. Thank you, see you next time. Bye-bye.